Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Kurnianti, NIM 1917404018. Saya akan menjawab soal UAS, mata kuliah pengembangan kurikulum. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan peran guru dalam pengembangan kurikulum, model administratif, model grassroots, dan model campuran. Yang pertama, pengembangan kurikulum model administratif menggunakan prosedur atas bawah lini staff atau top down line staff procedure, di mana inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas atau superintendent yang bertugas untuk membuat keputusan tentang kebutuhan suatu program pengembangan kurikulum dan implementasinya. Lalu superintendent mengadakan pertemuan dengan lini staff atau bawahannya dan meminta bantuan kepada Dewan Pendidikan atau Board of Education. Kemudian membentuk panitia pengarah yang bertugas untuk merumuskan rencana umum, mengembangkan panduan kerja, dan menyiapkan rumusan filsafat dan tujuan untuk distriknya atau sekolah di daerahnya. Setelah itu, panitia pengarah diperbolehkan untuk mengikut sertakan masyarakat sebagai panitia penasehat. Setelah panitia pengarah mengembangkan kebijakan kurikulum, kemudian membentuk panitia kerja atau panitia pelaksana yang terdiri dari guru-guru. Panitia kerja ini bertugas untuk mengkonstruksikan kurikulum berupa merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, merumuskan isi atau materi, merumuskan kegiatan belajar mengajar, dan sebagainya yang sesuai dengan acuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh panitia pengarah. Sedangkan dalam model grassroots, peran guru itu sebagai perencana, pelaksana, dan penyempurna dari pembelajaran, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Stanley dan Shores, yaitu guru adalah sebagai perencana, pelaksana, dan penyempurna dari pembelajaran di kelasnya. Dialah yang paling tahu tentang kebutuhan kelasnya. Oleh karena itu, dialah yang paling kompeten untuk untuk menyusun kurikulum bagi kelasnya. Dalam kurikulum campuran, peran guru adalah sebagai desainer pembelajaran, seniman pembelajaran, motivator pembelajaran, mediator pembelajaran, dan inspirator pembelajaran. Kemudian soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar, apa urgensinya bagi pendidikan di Indonesia, dan apa saja kelebihan dan kelemahannya. Menurut Sunanto Wibowo, Kepala SLP BF Mandara, beliau mengatakan bahwa Merdeka Belajar adalah reformasi bentuk pembelajaran dalam dunia pendidikan. Merdeka Belajar mengindikasikan adanya pergeseran paradigma tentang kurikulum dari yang cenderung ke bersifat official kurikulum menjadi lebih terbuka dan memungkinkan didominasi oleh hidden kurikulum. Urgensi Merdeka Belajar dalam dunia pendidikan di Indonesia ya erat kaitannya dengan mempersiapkan peserta didik dalam dunia kerja. Lembaga pendidikan dituntut untuk merancang suatu proses pembelajaran yang inovatif agar peserta didik dapat meraih sikap, aspek, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kemudian kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan kurikulum Merdeka adalah memudahkan proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Sedangkan kelemahannya yaitu kurangnya biaya bagi peserta didik yang kurang mampu dan kurang pemahamannya peserta didik yang mengalami keterlambatan belajar. Kemudian soal nomor 3, kenapa guru memerlukan RPP dalam pembelajaran dan apa saja komponen utama dari RPP
sesuai dengan landasan teoritis. Kenapa RPP sangat dibutuhkan dalam pembelajaran? Karena agar guru bisa merancang suatu metode pembelajaran yang disenangi oleh siswa. Yang kedua, RPP ini membantu guru dalam menganalisis keberhasilan siswa. Lalu, RPP juga memudahkan guru untuk memudahkan guru dalam penyampaian materi. Selain itu, RPP juga membantu guru dalam mengatur pola pembelajaran. Kemudian apa saja komponen RPP? Sesuai dengan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, komponen RPP yaitu yang pertama, identitas yang meliputi mata pelajaran, kemudian kelas atau semester, kemudian alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi inti. Selanjutnya, kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian pembelajaran. Selanjutnya ada materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pencapaian penilaian pembelajaran dan remedial. Terus ada media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Demikian yang dapat saya jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.